Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay lagi di channel Yati Sam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya guys ya. Disayang bos pastinya bentar lagi lebaran Cina. Semangat semangat, banyak libur, banyak ampaunya juga insya Allah ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Gimana nih kabar kalian hari ini? Jumat berkah ya guys ya, berkah untuk kita semuanya, amin. Hari ini saya mau bahas nih satu permasalahan yang mungkin agak berat ya saya bahas guys. Kenapa sih kak berat? Ya berat guys, karena ini menyangkut tentang penyakit ya guys ya, penyakit seumur hidup. Aduh, gimana sih penyakit seumur hidup? Saya mungkin akan ngebahas tentang penyakitnya ini di akhir video ya guys ya, dimana saat saya sudah bercerita kisah dari salah satu PMI kita yang dideportasi pulang ke Indonesia. Saat itu juga, saat kondisinya mulai membaik, pemerintah Hong Kong langsung mendeportasi untuk kembali ke Indonesia. Yuk langsung aja. Mbak ini bernama Mbak Mariyati guys, umurnya 47 tahun. Nah, dia ini adalah anak overstay ketika dia tidak mengajukan izin papernya kembali ke pemerintahan Hong Kong. Nah, awalnya Mbak Mariyati ini bisa overstay dikarenakan pergaulan Hong Kong ya guys ya, pada masa mudanya dulu. Dia umur 30-30an ya guys ya. Dia ini kalau libur suka minum minuman keras. Kalian nih yang suka minum minuman, ya minum silahkan, tapi selama tidak memabukkan ya guys ya. Kalau mabuk itu ya sudah masuknya haram ya guys ya. Sebagai umat muslim nih saya mengingatkan, ya kalau bisa sih 1% pun ya jangan ya, untuk kesehatan kita sendiri ya guys ya. Singkat cerita, Mbak Mariyati ini hobi nih yang namanya minum-minuman nih, kumpul bareng sama Besti kalau libur. Akhirnya setiap pulang itu Mbak Mariyati sering kena tegur neneknya. Ya maklum, kalau nenek-nenek Hong Kong mencium sedikit bau-bau alkohol, dia kan pasti tahu ya guys ya. Nah, akhirnya diulang begitu lagi. Akhirnya Mbak Mariyati ini di interminate guys, alias diputus kontrak kerjanya sama majikannya. Mbak Mariyati ini nggak mau dong pulang. Akhirnya dia ini kabur dan memilih untuk menjadi anak overstay. Setelah ditangkap oleh imigrasi, Mbak Mariyati ini mengajukan yang namanya paper, di mana paper itu tidak diizinkan untuk selamanya di sini. Tapi kertas paper itu adalah kertas di mana kita sedang mengajukan untuk sebagai pengungsi ya guys ya, selama negara yang kita mau ini belum menerima kita, ya kita boleh diizinkan tinggal di Hong Kong. Tapi kertas paper juga ada batas waktu di mana kita harus memperpanjang masa paperan kita. Karena Mbak Mariyati ini sadar diri takut papernya ini ditolak alias langsung pulang ke Indonesia, akhirnya Mbak Mariyati ini pengecut, tidak mengajukan kembali ke imigrasi. Alhasil kertas paper itu ya nggak berlaku guys. Jadi Mbak Mariyati kembali sebagai anak overstay ya guys ya. Setelah menjadi anak overstay kembali, Mbak Mariyati ini suka menghabiskan waktu di klub malam, di Wan Chai, dan dia juga berkumpul di lingkungan orang-orang yang menyukai hal tersebut guys. Ya hobi ke pub ya guys ya, menjadi wanita malam lah. Wanita malam tuh apa sih guys? Kupu-kupu malam. Ya, wanita dimana dia suka berkencan dengan pria hidung belalang dan mendapatkan profit ya guys ya, alias penghasilan dari pekerjaannya sebagai ya seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita, Mbak Mariyati ini terjatuhlah di flat rumahnya itu. Duduk. Temennya kaget kan, wah kenapa nih Mariyati nih? Langsung lah ya, meskipun keadaannya overstay, tapi kan Mbak Mariyati ini butuh pertolongan. Teman mana sih yang mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Mbak Mariyati ini gimana? Akhirnya Mbak Mariyati ini dibawalah ke salah satu rumah sakit yang ada di Wan Chai, karena dia posisinya kan ngekosnya di sekitar situ guys. Masuklah ke rumah sakit Wan Chai. Seburuk-buruknya kita di luar, yang namanya rumah sakit, ya wajib lah kalau ada orang sakit ya ditangani ya guys ya, siapapun itu, latar belakangnya apapun. Jadi akhirnya rumah sakit Wan Chai menangani Mbak Mariyati. Masuklah ke ruang isolasinya si rumah sakit Wan Chai. Nah, teman-temannya kemana? Ya teman-temannya yang mengaburkan diri, takut juga kan, takut dijadikan saksi, takut ditangkap juga, karena kan memang lingkungannya seperti itu semua guys. Akhirnya Mbak Mariyati sendirilah nih di rumah sakit Wan Chai. 2 minggu tidak kunjung membaik.
dokter pertama kali mendiagnosa Mbak Mariyati ini mengidap penyakit kanker paru-paru, guys. Nah, ternyata dugaan prediksi dokter salah ketika salah satu dokter menganjurkan Mbak Mariyati ini untuk dicek penyakit HIV dan AIDS. Akhirnya ketakutan dokter pun terjadi, guys, di mana Mbak Mariyati ini mengidap virus HIV stadium 3, yaitu dikatakan AIDS ya, guys ya. Nah, nanti ya guys ya, saya akan menjelaskan ke kalian apa bedanya HIV dan AIDS. Akhirnya, karena merasa tidak mampu nih rumah sakit Wancai, akhirnya Mbak Mariyati ini di-drop lah ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Jordan waktu itu. Akhirnya Mbak Mariyati masuklah ke ruang isolasi yang ada di rumah sakit Jordan sana, guys. Dari rumah sakit Wancai, Mbak Mariyati ini kondisinya semakin drop. Akhirnya di rumah sakit Jordan, pengobatan kan ya Mbak Mariyati mulai membaik nih, berangsur-angsur membaik nih. Apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Apakah pihak rumah sakit menyembuhkan Mbak Mariyati? Tidak, guys, kalian salah. Saat Mbak Mariyati sudah mulai nih membaik, udah sedikit fit lah, pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak imigrasi mengeluarkan surat yang namanya fit to travel, yaitu pengizinan Mbak Mariyati untuk segera dideportasi kembali ke Indonesia. Sedih ya, udah kita didiagnosa AIDS, kita juga semakin membaik, langsung disuruh pulang ke negara asal. Dan imigrasi meng-approve, guys. Saat itu juga Mbak Mariyati mulai tuh bangun dari kasur rumah sakit, mengganti pakaiannya, diiringi oleh polisi ke bandara untuk pulang ke Indonesia. KJRI lah yang membelikan tiket Mbak Mariyati untuk kembali ke Indonesia dengan penyakit seumur hidup, di mana penyakit ini akan selalu dikenang sampai meninggal dunia nanti. Apakah penyakit ini bisa sembuh? Yuk kita bahas bersama. Sebelumnya kita mendoakan semoga Mbak Mariyati di Indonesia terus semangat. Saya nggak tahu gimana keadaannya Mbak Mariyati saat ini di Indonesia. Yang penting semoga doa kita semua menjadikan Mbak Mariyati lebih baik dan lebih sehat ya, guys ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, HIV ini adalah virus di mana dia menyerang kekebalan imun tubuh kita. Dikarenakan apa sih? Dikarenakan yaitu pergaulan bebas, suntikan yang menyebabkan pertukaran cairan di dalam tubuh kita bisa terjangkit oleh orang yang sudah terkena virus HIV ini. Apakah semua penderita HIV itu adalah AIDS? Tidak, guys. AIDS ini adalah suatu kondisi di mana HIV ini sudah mencapai titik puncak stadium akhir ya, guys ya, stadium 3 dan stadium 4, di mana HIV ini virusnya tidak kita obati terus-terusan. Akhirnya mengembanglah virus HIV ini dan mencapai ke stadium 3, di mana ini adalah sudah menjadi AIDS. Jadi belum tentu yang terkena HIV adalah AIDS, tapi orang yang terkena AIDS sudah pasti adalah penderita HIV. Oke, sampai sini paham ya, guys ya. Gejalanya apa sih? Gejalanya itu saat kita sudah terkena virus HIV, itu biasanya 2-4 minggu kita akan mengalami demam seperti flu, guys. Radang tenggorokan, batuk, panas, terus otot-otot nih ngerasa pegel. Kak, saya juga kayak gitu, Kak. Ya, kembali lagi. Apakah kalian melakukan pergaulan bebas di luar sana? Seperti bertukaran cairan. Ya, kalian paham sendiri. Seks bebas, dan lain-lain. Kalau tidak, ya jangan khawatir. Ya, mungkin kalian lagi flu aja. Jangan membebankan pikiran ya, guys ya. Selama kita bergaul dengan baik, ya insya Allah ya, kita sehat ya, guys ya. Nah, gejala-gejala tersebut cepat kita konsultasikan kepada dokter sehingga HIV itu tidak mengembang menjadi AIDS. Terus tuh ada obatnya pastilah, dokter juga akan memberi. Kalau virus HIV ini tidak diobati, yaitu kemungkinan kita akan mengalami yang namanya AIDS ya, guys ya. Nah, selama kita menjadi penderita AIDS ini, kita harus laporan kan kepada pemerintah, dan riwayatnya itu akan selalu ada sampai kita meninggal dunia. Sungguh sangat, aduh, jangan ya, guys ya, kalau bisa jangan.
Ya, ini adalah harga yang dibayar Mbak Mariati atas tingkahnya waktu di Hong Kong. Ini banyak nih di luar sana yang menyepelekan ya guys ya. Dikarenakan apa? Karena pekerjaan nggak bisa kunjung didapatkan, sehingga banyak orang-orang yang memilih jalan pintas untuk menjadi wanita malam, di mana $1.000, $2.000 dia bisa mendapatkan dengan cepat. Tapi ingat, penyakit ini 2 tahun sampai 15 tahun baru terdeteksi. Jadi kalau misalkan saat ini kalian aman-aman aja, pikirkan nanti sampai 15 tahun itu penyakit itu baru terdeteksi. Yang dikhawatirkan kalau kita semakin menua dan kita didiagnosa memiliki penyakit berbahaya ini, kita menghabiskan masa tua dengan penyakit yang menderitakan kita ya guys ya. Janganlah. Makanya untuk itu saya menggembor-gemborkan ke kalian, jangan menjadi anak overstay, karena mereka yang hidup di luar itu hanya fata morgana, di mana mereka mengcover diri mereka menjadi orang yang paling bahagia. Padahal enggak gitu guys. Yakin deh saya, mereka itu menderita lahir batinnya. Janganlah ya. Oke, bekerja baik-baik di sini, bersyukur dengan gaji 4730 9 juta guys. Kalau kalian pintar nabung, insya Allah uang ini juga berkah. Amin. Nah, biasanya penyakit HIV dan AIDS itu timbul ruam-ruam kayak herpes nih guys, kayak gini. Ini adalah salah satu indikasi kalau kita terkena penyakit ini ya guys ya, virus ini guys. Untuk itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk menjaga diri kalian, menjaga kesehatan kalian. Kita ini semakin menua, ingatlah, sadarlah itu guys. Nggak ada salahnya saya mengingatkan kalian ya. Saya juga bukan orang yang benar, tapi setidaknya pengalaman-pengalaman hidup dari mantan PMI ini yang memilih jalan seperti itu, menjadikan kita tolak ukur, menjadi ketakutan untuk diri kita untuk melakukan hal yang sama ya guys ya. Penyakit AIDS ini menular dikarenakan pertukaran cairan ya, cairan yaitu hubungan bebas atau transfusi darah, dan ibu hamil juga kemungkinan anaknya juga terkena HIV guys. Menularkan dengan ya hubungan kayak gitu. Tapi kalau misalkan urin ya, air kencing nih sama air liur itu enggak menularkan ya guys ya. Kita juga duduk bersama orang-orang yang terkena AIDS juga itu tidak menular selama tidak ada pertukaran cairan. Untuk itu, siapapun teman kita yang terkena AIDS tidak boleh kita mengasingkan dia, karena mereka sebenarnya membutuhkan support kita untuk cepat sembuh. Terus support mereka dan sayangi mereka, mengingatkan untuk selalu bersyukur dan menghabiskan masa hidup dengan banyak-banyak mengingat Tuhan ya guys ya. Oke, mungkin itu aja saran saya. Terima kasih yang udah staycation nih di channel Yatisam. Semoga yang mendengarkan selalu sehat, bahagia hatinya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang baik-baik ya guys ya. See you next video, bye bye.